Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bob Giren. Dan kita kali ini akan kembali mengomentari video dari Luis Prasetyo guys, yang judul apapun masalahnya poligami solusinya. Di video ini ya kita bisa melihat bahwa sebenarnya Luis Prasetyo nggak ngerti apa itu poligami, ya kan? Jadi dia nggak bisa bedakan mana poligami, mana yang seks bebas ya. Ingat ya, poligami itu kan dalam Islam itu dibatasi 4 istri ya. Dan itu pakai syarat adil guys, adil. Makanya saya nggak mungkin, saya hampir mustahil poligami ya bagi saya, karena saya susah untuk berlaku adil. Kenapa? Pertama, saya bukan orang kaya. Gimana bisa saya tuh membagi-bagi uang saya hanya sedikit gitu kan? Uang saya hanya sedikit untuk 4 istri, saya nggak sanggup guys. Jangan 4-2 aja saya nggak sanggup. Kedua, untuk adil tuh guys nggak sembarang orang bisa. Makanya poligami itu bukan untuk semua orang. Meskipun itu boleh ya. Makanya Anda lihat kalau di Alkitab itu Anda lihat ya. Di Alkitab atau ya di kitab suci ya. Di Alkitab lah terutama itu Anda lihat yang poligami itu hanya orang tertentu kayak Nabi Abraham ya kan, kayak siapa lagi kayak Nabi Daud dan sebagainya. Ini nggak semuanya poligami guys, hanya orang tertentu karena sulit. Di poligami itu nggak gampang, nggak sembarang orang bisa gitu kan. Nah itu pertama. Dari kedua ya, poligami itu nggak sama kayak seks bebas ya. Misalnya saya punya istri, lalu saya masih kurang puas sama istri saya gitu kan. Misalnya saya pengen istri saya begini, tapi dia tidak bisa memenuhi itu gitu kan. Nah, karena memang laki-laki dia tahu bagaimana kan, dia punya nafsu, jadi nggak puas di rumah, dia jajan di luar. Nah, itu poligami nggak seperti itu. Poligami itu tidak jajan di luar. Dia hanya berhubungan dengan istrinya saja atau istri-istrinya kalau dia poligami gitu. Jadi tidak ada istilah jajan. Kalau kita ngomong berhubungan dengan istri itu nggak bisa dikatakan jajan deh guys. Jadi kalau orang yang seks bebas itu dia akan jajan di luar. Tapi orang yang nikah dan orang yang poligami itu dia tidak jajan di luar, tapi dia adalah berhubungan dengan istri atau istri-istrinya guys. Jadi istri nggak bisa bedakan mana poligami, mana yang seks bebas gitu. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas soal saran dari Wakil Gubernur Jawa Barat, yang mana dia memiliki saran yang unik banget guys. Sarannya adalah cara mencegah HIV/AIDS adalah dengan cara poligami. Nah, ini usul ya, usul tuh boleh terima, boleh tidak. Dan usul tuh harus logis, dan ini dites logis guys. Nanti saya akan sampaikan ya, kenapa ini logis. Tapi ini saran ya, Anda boleh setuju, boleh tidak. Jadi ini bukan suatu paksa untuk setuju gitu kan. Nah, kalau saya belum mampu. Dan saya mungkin tidak mampu. Kenapa? Karena memang susah guys, untuk berlaku adil itu susah. Ya kan? Saya bukan termasuk orang yang bisa seperti itu. Dan saya tuh, hidup saya nggak pengen ribet gitu kan. Karena kalau kita punya 4 istri, atau 2 istri ya minimal ya. Minimal lebih dari 1 kan 2. Itu guys, itu ribet. Dan saya orangnya suka simple. Makanya poligami nggak cocok untuk saya gitu loh. Tapi mungkin yang bagi lain cocok gitu kan. Jadi ini adalah nggak semua orang, poligami itu bukan untuk semua orang gitu. Tapi dibolehkan ya. Makanya para nabi itu banyak yang poligami seperti Daud, Abraham. Tidak ada di situ Tuhan tuh mengecam mereka, tidak ada gitu kan. Karena mereka poligami, nggak ada. Jadi Tuhan tuh tidak pernah menyalahkan mereka poligami. Dan berarti boleh. Dan Yesus pernah mengatakan ya, kalau lebih dari 1 ya, maka waris itu jatuh kepada anak dari si pertama gitu. Kurang lebih gitu ayatnya. Jadi kalau ada Yesus bikin hukum, dia kita baca Yesus bikin hukum kalau beristri lebih dari 1, artinya boleh. Kenapa? Karena kalau nggak boleh, kenapa hukum itu dibuat? Paham ya? Jadi kalau hukum itu dibuat, kenapa? Berarti itu boleh. Gitu. Misalnya kayak kalau kamu minjam uang, kamu haruslah bayar uang utangmu gitu kan? Berarti kan boleh. Tapi ada nggak orang kayak ini? Kalau kamu mencuri, maka curilah dari orang kaya. Nggak ada kan? Anda dengar seperti itu kan? Makanya kalau nggak boleh itu nggak ada hukumnya gitu kan. Tapi ini ada hukumnya. Jika lo beristri lebih dari 1 berarti boleh beristri lebih dari 1. Makanya para nabi itu beristri lebih dari 1. Daud, Abraham ya kan, yang lainnya juga gitu guys. Saran ini sebenarnya mendapatkan perhatian khusus dari beberapa orang, bahkan semua masyarakat ya, yang tentunya nggak setuju dengan dia. Alasannya ada. Semua masyarakatnya mana sekarang ini sekarangnya kan? Semua masyarakatnya mana? Nggak semua masyarakat yang nggak setuju gitu loh. Tergantung masing-masing orangnya gitu kan. Nah kalau saya setuju, cuman saya nggak mampu poligami gitu. Nanti saya akan terangkan ya kenapa poligami
Ini logis jika salah satu usulan untuk mencegah atau bukan mencegah, lebih tepat itu adalah mengurangi. Tadi kan kata-katanya adalah mengurangi dari penyakit HIV ini, guys. Jadi saya katakan di akhir. Kenapa? Ketika poligami maka HIV AIDS akan aman katanya, guys. Dengan statement dari Wakil Gubernur Jawa Barat ini, MUI sebenarnya nggak setuju. Ini bukan aman ya, kalimatnya adalah mengurangi penyebaran atau mengurangi penyakit HIV gitu loh. Bukan aman. Jadi itu beda, istilahnya beda. Ya, beda pemahaman. Kenapa? Karena ya memang cara yang tepat tuh bukan poligami, tetapi dikatakan bahwa setia kepada pasangan. Dan saya setuju dengan hal ini. Karena begini, dalam Kristen itu jelas dikatakan bagaimana kita harus setia kepada pasangan. Dan bukan dianjurkan untuk punya istri banyak. Dan sebenarnya saran ini pun merugikan bagi mereka yang perempuan-perempuan. Ya kalau gitu katakan itu pada Abraham. Katakan itu pada Daud. Dan semua yang ada di kitab yang isinya lebih dari satu. Bahkan Daud tuh punya banyak istri, ratusan gitu kan. Gundik juga kan. Gini guys ya, ini saya tanya sedikit ya, gini. Yang dikatakan pasangan ya, ingat dulu harus ngerti nih apa pasangan. Ada pasangan halal, ada pasangan haram. Kalau Anda menikah itu halal, kalau Anda tidak menikah itu haram, bukan muhrim gitu kan. Nah, misalnya kita menikah mau 1, 2, 3, 4 itu halal semuanya pasangan kita, gitu loh. Nah, kalau Anda pacaran lalu ada berhubungan, nauzubillah min dzalik ya, hubungan seksual atau Anda jajan dengan wanita-wanita di luar sana yang bukan istri Anda, itu baru bukan pasangan namanya, pasangan yang halal maksudnya. Ini maksudnya adalah pasangan ini adalah pasangan yang halal, pasangan yang hanya kita sama dia aja gitu guys, nggak ada yang lain. Jadi saya sama istri saya, ya saya kalau mau begitu ya sama istri saya juga begitu. Kalau mau begitu sama saya, nggak ada kita sama lain gitu kan. Nah, kalau yang bukan pasangan yang halal itu saya punya istri tapi saya sama yang bukan istri saya gitu. Tapi kalau masih sama istri saya, istri pertama saya, istri kedua saya, tetap pasangan saya. Mereka semua pasangan saya yang halal, guys. Jadi ngomong dengan pasangan itu lah pasangan yang halal, bukan pasangan yang tidak halal. Kenapa? Karena kalau pasangan halal tuh nanti saya terakhir ya. Kita putar video ini, guys. Puan sudah terkena HIV AIDS karena mereka rentan sekali untuk mendapatkan kekerasan dari pasangannya. Nah, kita tahu sendiri bahwa HIV sendiri menularkan penyakit ini ya. Penyakitnya tertular dengan cara memakai jarum suntik bersamaan. Misalnya pakai narkoba sama-sama, suntik sama-sama, dan itu jelas membuat penularan ini semakin terjadi. Selain itu juga dengan cara yaitu berhubungan badan dengan banyak orang membuat itu akhirnya tertular. Contohnya laki-laki jajanan sembarangan di luar sana kemudian pulang membawa pada istrinya dan itu menularkan penyakit. Ya kalau memang menurut data sih paling banyak laki-laki yang menularkan pada perempuan. Bayangkan kalau laki-laki ini punya 5 istri. Tentunya satu laki-laki ini akan menularkan pada 5 orang. Iya kan? Karena semakin kamu banyak melakukan hubungan itu dengan orang. Oke, saya potong dulu ya, Gini, logikanya kalau Anda punya 5 istri ya, ini kita masih 4 nih, nggak 5 ya. Kalau Anda punya 4 istri, ngapain lagi nambah jajan? Coba. Kebangetan banget gitu kan. Kalau istilah Jakarta aja kan, Betawinya kebangetan banget loh. Udah punya 4 istri, ada jajan lagi. Jadi apa nggak puas 4 istri? Jadi guys ya, ketika orang istrinya 1, dia jajan, dia masih bisa beralibi ya. Istrinya cuma 1, saya kurang puas sama istri Anda, sama istri saya. Tapi kalau istrinya 4 mau jajan lagi, itu pria brengsek kalau gitu guys. Udah dikasih tulang, udah dikasih angin, masih juga nyari yang lain. Nah itu baru. Tapi kalau misalnya laki-laki istrinya 1, dia kurang puas ya kan, dia selingkuh atau dia jajan, itu tetap salah. Tapi kita masih bisa lah diterima akal sehat. Oh mungkin dia pengen istrinya langsing, tapi istrinya gendut misalnya. Dia pengen istrinya tuh merawat diri, ya kan, dandan, wangi-wangi, ya kan. Tapi ketika dia pulang rumah, tengok isinya kucel, ya kan, jarang mandi, ya kan, jorok ibarat gitu guys, ya kan, nggak menarik lagi, ya namanya orang nafsu tuh nggak bisa kita guys, nafsu tuh butuh pemicu. Anda tahu nggak? Saya nonton mana podcastnya Denny Sumargo ya.
Ya, itu sebenarnya beliau nggak perlu menyampaikan apa yang ada di keluarga dia, tapi ya nggak apa-apa, itu jadi pelajaran kan. Kita ambil pelajaran saja ya. Menurut saya itu kurang layak dia sampaikan bahwa dia tuh nggak nafsu sama istrinya awalnya. Di waktu itu ada kejadian baru dia nafsu. Nah, jadi apa namanya? Itu istri Denny Sumargo tuh bukannya apa jorok-jorok guys, bukannya benar-benar jorok atau gimana. Memang nggak ada hawa nafsu gitu, ya kan? Anda bayangkan ya begitu saja terjadi. Seorang pria seperti Denny Sumargo tidak nafsu pada istrinya. Sampai pada suatu saat dia nafsu kan sama istrinya kan. Nah, apalagi kalau istri anda tuh jorok di rumah ya kan, enggak apa bau apa mama ya bau badannya, lalu dia tuh nggak pandai pula berpenampilan di rumah, dia asal-asalan gitu kan, lalu dia tuh ya nggak sesuai dengan itu ya lah. Anda tuh mungkin dia ketika pacaran oke, ya apa menarik penampilan, tapi setelah nikah dia kepikir oh karena udah hamil dia akhirnya serampangan, udah jadi suami kok ngapain lagi penampilan oke gitu kan. Jadi dia merasa sudah jadi hamili ya dia asal-asalan gitu ya. Nah, jadi kalau ada seorang suami atau pasangan berasa saya kurang puas sama istri saya, itu mau bilang apa? Anda mau paksa dia harus syahwat sama istrinya kan nggak bisa. Harus istrinya merubah. Gimana caranya solusi supaya suami saya tuh nafsu sama saya gitu kan? Nah, makanya makanya masih masuk akal kalau dia bilang saya kurang puas sama istri saya. Nah, daripada jajan di luar, ya dia nambah istri lagi sampai 4 batasnya gitu kan. Nah, jadi tapi kalau sampai 4 dia sudah nggak puas juga, itu baru kita bisa katakan ini pria brengsek ini. Udah dikasih kelonggaran ya, yaudah kalau nggak puas sama istri kamu satu nikah lagi. Tapi kalau sampai 4 dia juga masih juga begitu, ini memang pria brengsek guys. Nah, tapi juga saya tidak menyarankan Anda poligami kalau Anda tidak bisa berlaku adil, dan ya kayak saya lah. Saya merasa tidak mampu berlaku adil dan saya memang nggak mau ribet hidup saya guys. Saya memang hidupnya yang simpel aja, punya istri 1, anak 2 atau 3. Yang penting saya pengen simpel, saya nggak mau hidup saya ribet gitu. Karena ngurus istri yang banyak itu ya, karena dalam Islam tuh laki-laki yang ngurus istri ya. Kita menyediakan makanan, kita yang bekerja, semuanya kita. Tapi repot, satu istri aja repot, apalagi lebih dari 1. Jadi gak gampang punya istri 4 gitu kan. Nah, jadi intinya adalah kenapa dia dikasih boleh poligami. Biar tujuannya satu, nggak jajan di luar gitu loh. Jadi nggak ada cerita laki-laki istri yang 4 poligami atau istri 2, 3, 4 itu jajan di luar tuh nggak cerita. Kenapa? Istrinya 4. Atau misalnya orang punya mobil 1, lalu dia pasti pakai mobil orang lain. Dia misalnya kalau pos yang mobil dia, mobil saya ini jelek lah, udah setirnya udah gak bagus, bannya sudah begitu, bawanya gak nyaman. Nah, masih bisa terima kasih. Mobilnya 4 dia masih ambil mobil orang lain, coba. Dia masih pakai orang lain, ini perlu ditanyakan, ini orang memang berlebihan gitu kan. Nah, jadi intinya adalah gunanya poligami itu adalah dia jajan. Jadi nggak ada cerita tuh nanti kata Luis kan, nanti kalau dia jajan di luar, nanti dia pulang ke rumah, dia berhubungan sama istri yang pertama, 2, 3, 4, akhirnya 4 istrinya atau 5 istrinya tuh ketularan. Gak ada cerita itu, ya kan? Gak ada cerita, begitu tuh nggak ada. Ya, yang biasanya orang tuh yang jajan di luar itu adalah yang istrinya 1, nggak puas sama istrinya 1-nya, dia nggak punya opsi lain, nggak ada opsi kedua, 3, 4 ya dia jajan, nggak ada opsi lain gitu kan. Tapi kalau udah 4 opsinya ya, udah 4 nih, lu nggak puas sama yang ini, ya main ini, nggak puas sama yang ini sama ini, masih juga jajan, ini nggak masuk akal guys gitu loh. Jadi lu sih nggak tahu kenapa poligami itu dibolehkan ya, karena nggak semua manusia sama, nggak semua manusia tuh punya hawa nafsu yang sama, nggak semua tuh punya pasangan yang ideal bagi dirinya gitu loh, paham ya? Nggak semuanya guys. Nanti juga saya akan kasih tahu ya juga misalnya kayak nanti lah terakhir saya akan sampaikan yang terakhir ya. Maka HIV akan menular dengan cepatnya. Jadi teman-teman, poligami bukanlah solusi. Solusi satu-satunya yaitu setia kepada pasangan. Iya, poligami itu setia pasangan. Setia pada pasangan Anda yang 1, 2, 3, 4 itu. Nggak boleh ada di luar itu, jajan di luar nggak boleh. Pasangan Anda 4 itu ya sama 4 itu ada setia gitu loh. Paham ya? Jadi setia tuh adalah nggak masih 1. Yang penting pasangan halal kita. Nah, itu kita harus setia. Ya kan? Nah, jadi kalau masalah gini, bedanya apa sama jajan? Nah, kalau Anda jajan sama wanita di luar sana, bukan sama istri Anda, ingat,
wanita itu tentu dia dengan pria lain juga, ya. Karena dia bukan istri Anda, bebas dong dia sama yang lain gitu kan. Toh nggak ada ikatan suami istri, dia pacaran sama kita atau dia wanita malam, ya dia akan jajakan tubuhnya sama yang lain juga. Nah, jadi dia berpeluang kena HIV. Kenapa? Karena gonta-ganti pasangan nggak jelas. Ingat, pasangan wanita malam itu ya, mohon maaf ya, itu nggak jelas. Nah, mungkin dong ketika dia mau melayani tamunya, dia tanya dulu, Bapak Bapak HIV apa tidak? Bapak itu atau kenalan itu kan nggak mungkin atau gimana guys ya. Tapi kalau Anda nikah ya, ketika saya mau poligami misalnya nih, nggak mungkin saya sama kayak datangi wanita malam, bayar langsung berhubungan, kan tidak. Tentu saya akan teliti, ini keluarganya baik apa tidak, ya kan? Ini soleh apa tidak, dia penyakitan apa tidak, kan dicek. Namanya istri buat selamanya gitu kan. Istri itu kan bukan untuk sebentar. Rencana planning awalnya kan untuk selamanya. Meskipun di tengah jalan mungkin nanti berpisah, itu selain. Tapi planning istri kan untuk selamanya. Makanya untuk milih istri itu kan beda sama milih wanita malam. Milih istri itu ya betul-betul dicek sampai ke penyakitnya. Punya penyakitnya ini orang. Jangan-jangan ini punya penyakit HIV. Masa kita menikah dengan seorang penyakit HIV gitu kan? Tapi kalau Anda milih wanita malam nggak seperti itu, nggak sedetail itu gitu. Karena mau mencepat gitu kan. Kan cuma hubungan semalam, hubungan sesaat gitu. Nah, jadi Luis ini nggak ngerti. Nah, kalau Anda sudah menikah dengan istri Anda tuh kan tidak lagi sama laki-laki lain gitu. Nggak, jadi beda istri kita itu ya. Istri pertama, kedua, tiga, empat itu nggak menjajakan dirinya seperti wanita malam, guys. Jadi dia tuh sama kita aja. Jadi kita pulang ke rumah, ya sudah kita hari ini sama istri pertama, besok sama istri kedua, besok sama istri tiga, besok sama empat gitu. Jadi pasangan kita aja, empatnya aja, nggak ada kita jajan di luar gitu. Paham ya? Sehingga istri-istri kita yang 4 orang ini tidak ada sama laki-laki lain, nggak ada, ya kita aja. Jadi kita mau nikah itu kita pastikan istri pertama kita ini tidak HIV, istri kedua, ketiga, empat tidak HIV. Sehingga kita akan sama mereka berempat ini ya kan, itu aman, tidak ada masuk yang di luar itu yang HIV itu nggak ada. Beda sama kasusnya kalau ada jajan, Anda pergi jajan sama wanita ini, nggak puas sama istri Anda lalu udah jajan. Nah, yang wanita yang tempat ada jajan itu jangan-jangan bukan jangan lagi ya, itu sudah sama laki-laki lain. Nah, di antara mereka mungkin ada yang HIV, akhirnya nular ke wanita ini, lalu ke Anda, baru ke istri Anda. Nah, itu baru masuk akal, make sense. Tapi kalau Anda nikah, masa Anda tidak seleksi istri Anda atau istri Anda yang HIV Anda nikahi juga? Kan nikah itu kan bukan proses silat. Bukan proses kayak wanita malam, datang, milih, kan, cantik nih, sudah. Nggak mungkin kita nanya kamu HIV atau tidak gitu kan. Atau kita kan nanya, nggak mungkin dong, karena kan untuk apa nanya begituan, bukan apa ya. Kalau kita mau nikah tuh kita bisa nanya sama keluarganya, atau ngobrol sama temannya. Paling nggak, karena kita kan nggak mungkin langsung datang langsung nikah yuk gitu kan. Kan nggak gitu, kalau wanita malam kan, yuk gua booking misalnya gitu kan. Nah, jadi beda guys. Kalau kita nyari istri itu kita akan teliti dulu, banyak waktu gitu kan, karena kita nggak main cepat istilahnya. Kita nggak langsung nikah yuk langsung nikah, enggak. Kita akan teliti dulu nih siapa orangnya, sehat apa tidak, segala macam, punya penyakit apa tidak gitu. Beda kalau wanita malam ya langsung aja, suka langsung bayar gitu kan. Nah, langsung kita berhubungan. Jadi Luis nggak ngerti, tidak bisa dibedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang pasangan, mana yang bukan pasangan, itu bisa dibedakan guys. Saya sehat, pasangan saya sehat dan setia sampai mati, maka keduanya akan sehat, tidak akan tertular. Beda cerita jika tiap hari jajan mulu di luar sana, yang mana kita nggak tahu. Itu makanya poligami, biar nggak jajan. Jadi orang-orang laki-laki yang alasan, aku nggak puas sama istriku, nah dia jajan, nah dia bisa lagi punya alasan, kamu nggak puas sama istrimu, itu istrimu ada 4 loh, masa nggak puas juga gitu loh. Jadi nggak ada alasan laki-laki itu jajan. Itu kenapa dia dibolehkan bersih sampai 4. Membuat dia tuh tidak ada alasan lagi. Nggak puas sama istriku lalu jajan. Coba satu istrinya, masih bisa biar alibi deh kan, nggak puas sama istriku. Kan istri kedua nggak ada, istriku cuma 1, nggak bilang apa. Makanya boleh istri 2. Kalau udah puas juga, ya udah istri ketiga. Nggak puas juga istri 4, nggak puas juga mati aja lo gitu. Istilah itu kan. Udah apa istri nggak juga puas. Nah, ini orang ini kita terlaluan lagi nih. Nah, kalau Anda nggak juga puas poligami dengan 4 istri, ya sabar, tunggu. Nanti di surga Anda akan dikasih lebih lagi.
yang halal ya kan lebih, cuman limit di dunia 4 gitu. Nah cuman kalau saya pribadi ya guys ya, di surga beda kasusnya ya. Karena tahu kenapa beda kasusnya? Ini saya terangkan ya. Kalau di dunia ya, kalau Anda nikah dengan istri pertama, istri kedua bisa lebih cantik dari istri pertama. Kenapa? Istri pertama itu tambah tua, lalu dia mungkin tambah, ya bukan mungkin lagi ya, tambah keriput, lalu dia tuh mungkin ya karena dia merasa udah istri gitu kan, ya udah tentulah beda ya. Banyak kan istri tuh nggak ya, guys ya, kalau yang udah nikah ya pasti paham ini. Biasa pasangan tuh istri tuh ya ketika nikah tuh dia tidak seperti waktu masih gadis dulu. Waktu gadis tuh kan dia dandan, jaga tubuh, dia langsing, ya kan. Pokoknya dia penampilan dijaganya. Untuk apa? Untuk dapat pasangan, untuk dapat pacar atau dapat suami. Ketika dia sudah nikah, itu kebanyakan ya, termasuk lagi saya sebut, ya termasuk istri saya lah ya. Itu tidak lagi terlalu peduli yang penampilannya, dia apa gendut ya gendut lah situ ya. Dia lebih milih pendapat orang-orang dibandingkan suaminya gitu. Suaminya misalnya pengen dia langsing, tapi dia lebih ngikut tuh kata-kata temannya, kamu kalau langsing kelihatan kayak orang susah gitu. Dia lebih pentingin tetap teman-teman lingkungannya dibandingkan dengan suaminya guys. Nah itu terjadi, itu fakta ya kan. Itulah ini saya sampaikan ini adalah sebagai bentuk ya pelajaran lah gitu kan. Kalau itu yang sebenarnya terjadi. Jadi gimana pun istri pertama itu setiap kita nikah ya istri kita tuh kan mengalami downgrade istilahnya. Ya, hanya sedikit istri itu yang bisa mempertahankan penampilan, passion dia untuk menyenangkan suaminya seperti dia waktu masih pacaran dulu. Itu sedikit sekali. Kenapa? Karena sudah merasa hamili. Karena lebih susah cerai dibandingkan putus cinta kan. Kalau putus pacaran lebih gampang. Kita tinggal bilang, kita putus gitu. Tapi kalau cerai kan nggak bisa. Harus ada administrasinya, ya kan, lagi pengadilan kan ribet gitu, belum lagi menghadapi pihak keluarga, sehingga makanya kebanyakan wanita tuh, dan ini pengalaman saya pribadi dan juga pasti banyak orang di luar sana seperti itu, ketika menikah tuh istrinya tuh sudah tidak seperti gadis dulu lagi gitu kan, udah mengalami downgrade gitu, penurunan penampilan segala macam, pasti lebih menarik lagi waktu masih gadis dulu. Itu memang manusiawi juga gitu kan, itu wajar. Nah istri kedua ketika nikah lagi pasti lebih bagus dari istri pertama. Kalau apa dia nikah lagi coba? Betul nggak? Nampak dia yang bening nih, nggak pos dari istri pertama gitu kan? Nampak bening dia. Nggak mungkin dong dia pilih istri kedua tuh lebih jelek pada istri pertama gitu kan? Kecuali dia niat untuk ibadah ya, kayak Nabi tuh untuk ibadah niatnya guys. Dalam artian dia pilih istri itu bukan yang makin muda, bukan yang makin cantik, enggak. Ada lihat berapa belas istrinya tuh ada yang tua, ada yang muda. Jadi itu ya nggak, kalau orang kan nyari itu yang makin muda gitu kan. Nah, Nabi kan seperti itu. Jadi guys ya, jadi kalau misalnya di surga nanti istri kita nih, jadi dia di istri kita itu nanti akan jadi ratu di surga, ratu bidadari. Jadi dia tuh tidak pernah tua, ya kan, tidak pernah gemuk. Pokoknya dia adalah sempurna lah, seperti bidadari. Bagaimana waktu dia gadis dulu nih, ada bayangkan saat dimana istri Anda tuh paling cantik waktu dia gadis dulu. Makanya Anda mau nikahi dia kan, dia cantik sekali waktu masih gadis. Di surga nanti dia akan pada penampilan seperti itu terus gitu, tidak lekang oleh waktu, kekal selamanya seperti itu, tidak akan mengalami proses penuaan, tidak akan mengalami perubahan seperti itu, persis dimana waktu Anda menginginkannya jadi istri gitu guys, ya kan? Dan dia dijadikan yang paling cantik di antara para bidadari. Jadi istri Anda tuh nanti yang paling cantik, nanti dikasih bidadari. Enggak, yang mati saya itu dapat 72 bidadari, tapi istrinya paling cantik. Istri yang gimana? Yang taat sama dia waktu dunia. Dia ada istrinya tuh yang taat sekali sama dia kan, nah, itu jadi ratu bidadari. Nah dia paling cantik gitu kan, paling menarik di mata suaminya. Nah pertanyaannya, kalau kita punya wanita yang paling cantik, yang paling wah di antara wanita cantik lainnya, Anda apa masih mau berhubungan sama yang lain? Kalau saya tidak. Ngapain? Yang satu ini udah oke. Dan kondisinya tahu, tetap perawan terus. Jadi dia tuh selalu setiap habis berhubungan ya, tiap lagi berhubungan berperawan terus, dijaga keperawanan lagi. Jadi nggak ada alasan kita untuk yang berhubungan dengan yang lain, nggak ada alasan. Nah lalu pertanyaan untuk apa yang lainnya? Misal saya misalnya dapat 72 bidadari ketika saya mati syahid. Berarti saya dapat 72 bidadari plus istri saya yang tadi dunia.
yang 72 miliar itu saya apain? Ya udah untuk pajangan aja. Ya, untuk saya suruh gitu kan. Tolonglah ambilkan saya susu, ambilkan saya daging gitu kan. Itu saja. Sama untuk dipandangi. Karena Anda tahu nggak logikanya? Kita nih laki-laki tuh ingin selalu, dan juga wanita ya, laki-laki wanita sama, ingin dilayani oleh yang ganteng, yang cantik. Saya laki-laki, ada laki-laki pasti ada tuh ketika ke tempat kayak di hotel atau di restoran, tuh ada pasti pengen dilayani oleh pelayan-pelayan wanita yang cantik kan, yang cantik. Males dong kalau pelayannya jelek. Makanya di dunia nyata aja guys ya, di dunia jasa itu yang cantik di depan, yang cantik kayak jadi teller bank ya kan. Yang melayani di hotel ya, untuk jasa booking kamarnya, untuk di restorannya, itu yang cantik kan, itu cantik. Oh ngapa? Untuk menarik pelanggan, karena memang pelanggan itu logikanya suka yang cantik. Untuk berhubungan seksual tidak, hanya untuk dipandangi saja, untuk dilayani. Akan sangat menyenangkan dilayani oleh wanita cantik. Dan juga wanita akan menyenangkan dilayani oleh pria ganteng gitu kan. Itu udah alami guys. Jadi budak belajar itu adalah untuk nanti Anda itu untuk ya cuman pajangan. Ibarat gini loh, Anda punya mobil 10 ya kan. Mobil Anda satu, ini mobil yang saya paling suka mobil itu guys, Lamborghini. Lamborghini itu paling saya sukai. Meskipun saya juga suka mobil lainnya. Tapi kalau saya sudah punya mobil Lamborghini ya, Lamborghini yang Diablo ya, saya suka sekali, atau Murcielago, saya suka dua itu. Diablo atau Lamborghini Murcielago. Ya sudah, ada Ferrari saya nggak pakai. Untuk pajangan saja gitu. Oh, saya punya Ferrari nih guys, punya Lamborghini. Tapi yang saya pakai mana ya Lamborghini ini coba. Karena menurut saya ini paling bagus. Nah, apalagi saya pakai yang lain. Yang lain itu untuk pajangan aja gitu guys. Itu loh. Jadi beda sama di dunia. Kalau di dunia Anda nggak bisa begitu, ya kan? Gimana Anda mau jadikan istri 2, 3, 4 Anda pajangan? Wong, semakin Anda dapat istri baru akan lebih cantik daripada istri sebelumnya gitu loh. Paham ya logikanya? Jadi jangan samakan apa yang ada di dunia dengan di surga gitu. Surga itu beda. Jadi makanya tidak ada namanya pesta seks di surga itu, Anda tuduh begitu. Kalaupun itu jadi pesta seks, bagaimana Anda tuh berhubungan dengan mereka, itu istri Anda halal, sah. Seperti Daud berhubungan dengan istri-istrinya, tidak ada Tuhan marah kan? Nah, jadi gitu guys logika berpikirnya. Kebersihannya dan kesehatannya seperti apa? Mari kita mengarah kepada firman Tuhan ya. Dikatakan dalam 1 Timotius 3:12, dia kan haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Ya, ini bertentangan dengan yang dilakukan Daud oleh Abraham. Ya kan? Jadi gini guys ya. Makanya saya katakan ya, Alkitab itu sudah mengalami distorsi. Anda bayangkan ya, Perjanjian Lama itu mengatakan bahwa babi itu haram. Lalu apalagi yang lain? Yang berlaku adalah hukum kisos, yaitu mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa, diganti dengan hukum kasih gitu kan. Jadi memang ada perubahan, ya. Nah, mereka mengatakan dengan kata Yesus datang untuk menggenapi. Kalau Yesus datang untuk menggenapi, dia ternyata tidak mengubah hukum lama. Dia akan menambah dengan hukum baru yang tidak bertentangan dengan hukum lama. Karena arti kata menggenapi adalah yang mereka tidak paham. Menggenapi itu bukan mengganti, bukan mengganti perjanjian lama dengan perjanjian baru, enggak. Tapi menambah aturan yang ada di perjanjian lama dengan aturan perjanjian baru sehingga saling jadi lengkap. Sama kayak Pancasila nih. Pancasila sila pertama, 2, 3 itu digenapi dengan sila keempat, 5. Apakah sila pertama, 2, 3 tidak berlaku? Berlaku. Jadi kalau dikatakan Pancasila digenapi dengan sila keempat, 5, ya sila kedua, 3, 1 itu berlaku gitu guys. Tapi kalau misalnya mengganti Pancasila dengan komunis, Pancasila nggak berlaku lagi, ganti komunis. Jadi beda, mengganti dengan menggenapi beda. Contoh lagi, ini uang 5.000, tolong kamu beli gorengan ya. Kurang uangnya, gorengan itu kalau 10 biji itu 10.000, ya udah nih saya genapi jadi 10.000 dengan 5.000 lagi. Apakah 5.000-nya diganti? Enggak, ditambah. Ini 5.000 tetap berlaku. 5.000 di bawah ditambah 5.000, 10.000 genap. Jadi 5.000 tetap berlaku, tetap dibelanjakan gitu guys. Bukan diganti, bukan saya ambil sini 5.000-nya saya ganti 5.000 lagi. Itu bukan menggenapi 10.000 namanya, mengganti. Paham ya? Jadi Yesus katakan ya, aku datang untuk menggenapi hukum Taurat yang kita pernah nabi, bukan untuk meniadakannya atau menggantinya guys. Gitu loh. Jadi makanya beda meniadakan dengan menggenapi. Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat yang pernah nabi, tapi
menggenapinya, kalau memang itu perjanjian baru menggenapi ya, di faktanya perjanjian baru tidak menggenapi, tapi mengganti perjanjian lama, sehingga perjanjian lama nggak berlaku lagi. Makanya kita tidak bisa karena ini bertentangan dengan perjanjian lama. Jadi kalau ada hukum perjanjian baru itu nggak boleh bertentangan dengan perjanjian lama, karena namanya kan menggenapi, bukan mengganti atau menghilangkan, guys. Nah, ini adalah saran yang sangat baik dan sangat tepat, yaitu seharusnya memang suami dari satu istri. Dengan cara setia pada pasangan, maka kita akan terbebas dari penyakit ini. Sampai ketemu di video selanjutnya, Luis Prasetyo. Jadi saya sampaikan ya, poligami juga terbebas dari penyakit. Kenapa? Karena saya katakan ya, kalau Anda nikah dengan istri 2, 3, 4, Anda kan tidak berhubungan dengan, Anda tidak jajan gitu. Nggak bisa dong Anda katakan, saya jajan dengan istri kedua saya, kan nggak bisa. Itu kan istri sah Anda. Jajan itu istilahnya kepada pasangan jual nikah. Bukan istri Anda, itu baru istilah jajan. Tapi kalau dengan istri ya, istri pertama, 2, 3, 4, itu nggak bisa Anda sebut jajan. Ya kan, tersinggung istri kedua nanti. Itu suami saya, kok Anda tuduh saya jajan gitu kan? Dia jajan, suami saya enggak. Dia lu sih nggak ngerti, jajan itu dia nggak ngerti, guys. Bahwa pasangan poligami itu adalah pasangan yang sah, ya, legal. Dan mereka berhubungan seksual hanya di antara mereka saja gitu. Jadi istri pertama, 2, 3, 4 tuh sama suaminya. Gak ada sama pria lain, gak ada. Dan suaminya pun tidak ada dengan wanita lain, hanya keempat istrinya saja, guys, gitu loh. Jadi gimana ada poligami? Saya anggaplah saya poligami misalnya nih. Saya punya istri pertama, ketika mau nikah saya cek nih. Harusnya dong, mungkin yang HIV saya ambil istri saya. Lalu istri kedua yang sehat juga tidak HIV, 3, 4 gitu juga. Lalu saya berhubungan dengan keempatnya, ya gantian ya, nggak sekaligus ya. Karena tidak ada namanya orgi dalam Islam, nggak ada. Prestasi nggak ada. Kita tuh harus adil, harus rata semuanya gitu. Misalnya berapa hari di rumah istri pertama, berapa hari ke rumah istri kedua. Jadi walaupun istri pertama sudah tua nih ya, maaf sudah tua. Jadi anggaplah ada jarak waktu yang jauh antara istri pertama dan istri kedua. Istri pertama Anda ibaratnya umurnya udah 70 tahun. Istri keempat Anda umurnya masih 20 tahun. Misalnya nih, anggaplah begitu ya. Anda nggak bisa 1 hari di rumah istri pertama, 10 hari di rumah istri keempat, nggak bisa, guys. Harus adil. 1 hari di rumah istri keempat, ya harus 2 hari di rumah istri pertama gitu loh. Nah itu susah kan? Makanya nggak sembarang orang bisa poligami gitu. Nah, jadi apa namanya? Gimana Anda bisa toleran HIV coba? Uang istri kita jelas, dia sama kita aja berhubungannya, kita juga jelas kita lagi berhubungan sama mereka aja. Gimana coba saya tanyakan, datangnya HIV gimana? Nah ini beda kasus sama kalau Anda jajan dengan wanita malam, bukan istri Anda. Tentu dia akan sama laki-laki lain. Malam ini dia melayani si Anu, besok lagi melayani si B, lagi dia beberapa jam lagi melayani si C. Ya dia akan ganti-ganti pria. Tapi kalau Anda poligami kan wanitanya tidak ganti-ganti pria gitu, dan prianya hanya berganti-ganti pada 4 wanita ini saja, nggak ada di luar itu. Tapi kalau wanita malam, ya kan, anggaplah Anda berhubungan dengan wanita malam yang satu itu. Tapi kan dia sama laki-laki lain ganti-ganti tuh, besoknya lain lagi. Mungkin setahun itu dia ada ratusan ribuan kali pelanggan yang beda-beda gitu. Tapi kita kan hanya 4 orang ini saja gitu, guys. Itu loh. Ngerti nggak apa paham maksudnya? Nah, jadi guys ya, Louis ini faktanya dia nggak bisa bedakan mana yang poligami, mana yang seks bebas, nggak ngerti dia. Mana yang berhubungan sama istri, mana yang jajan, dia bisa bedakan. Makanya Louis tuh tentang dasar poligami itu apa aja dia nggak paham gitu. Makanya dia bikin konten ngaco seperti ini. Dan ingat ya, yang disampaikan oleh wakil gubernur Jawa Barat itu hanya usulan. Boleh Anda terima, boleh setuju, boleh tidak. Tapi jangan menghujat seperti ini. Dikatakan, oh enggak, justru kalau Anda poligami nanti Anda kena HIV. Di mana ceritanya poligami itu kena HIV? Coba. Logikanya gimana? Orang kena HIV itu hanya orang yang jajan, bukan pada orang yang poligami. Karena poligami itu sah, itu pasangannya itu saja ya. Gak ada dia tuh boleh sama yang lain tuh gak ada. Hanya di antara 4 istri saja, ada 1 pria, gak ada di luar itu gitu guys. Kalau jajan kan ganti-ganti, entah laki-laki yang ganti-ganti kan, besok dia sama lain lagi, entah wanitanya ganti-ganti gitu loh. Dan nggak jelas, karena apa? Nggak dicek dulu. Karena beda sama nikah tuh dicek semuanya, kesehatannya. Kalau gitu kan, kalau jajan kan tidak, asal gas saja gitu kan. Nah, ini terbukti Louis yang hal sederhananya dia nggak paham gitu. Makanya buat konten ngaco kayak gini. Dan ini bukan konten ngaco yang pertama saya bongkar ya. Udah banyak konten ngaco yang saya bongkar. Jadi saya bersyukur aja deh. Ada orang
yang kayak gini ya, biar kita bisa jadikan contoh gitu kan. Oh ini salah, kita bisa ambil pelajaran darinya. Jadi kesalahan berpikir biasanya tidak kita tiru, tidak kita ikuti. Cukuplah bagi kita jadi bahan tertawaan, jadi bahan renungan. Kok ada ya orang kayak gini pemikirannya yang absurd gitu guys ya kan? Yang nggak paham tapi sosok bikin konten gitu kan. Ini kan memalukan. Tapi untunglah ada orang seperti ini, saya bisa kasih edukasi sehingga Anda itu bisa cerdas dan tidak seperti dia gitu yang nggak paham apa-apa gitu guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu ada video kita hari ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.